setia janjimu. Dalam pergumulan hati yang dalam ku cari ketenangan, Engkau yang menguatkan dalam setiap ujian. Dengan keyakinan yang teguh ku jalani setiap Madinah, kota Nabi yang selalu mempesona. Disinilah Nabi Muhammad SAW tinggal dan berdakwah setelah hijrah dari kota Mekah. Dan setiap jengkal tanah Madinah menjadi saksi sejarah Islam. Bagaimana perjalanan kita selama beberapa hari di kota Madinah ini yang kita rangkumkan ke dalam video ini. Semoga bermanfaat ya, dan selamat menyaksikan. Begitu tiba di kota Madinah, atmosfernya langsung berbeda. Hati jadi tenang, pikiran pun tentram. Dan tempat yang paling ingin dikunjungi di sini dan juga betah lama-lama di dalamnya, tentu saja Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan tempat paling suci kedua setelah Masjidil Haram di Mekah, dan juga Masjid Nabawi menjadi masjid kedua yang dibangun semasa Nabi Muhammad SAW. Masjid pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara Masjid Nabawi sendiri dibangun ketika Nabi Muhammad berada di Madinah. Yang menarik dari Masjid Nabawi adalah keutamaan yang berbeda dari masjid-masjid lainnya. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa melaksanakan ibadah salat di Masjid Nabawi akan diganjar pahalanya berkali-kali lipat dibanding masjid lainnya. Hadis dari Jubir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Satu kali salat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali salat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan satu kali salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali salat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Dan di dalam Masjid Nabawi ini juga tersedia spot-spot air zam-zam yang boleh diambil minum kapan saja. Keistimewaan khusus Masjid Nabawi yang tidak dimiliki masjid lain yaitu keberadaannya Raudhah atau Taman yang Mulia. Raudhah menjadi area yang selalu didatangi umat Islam untuk berdoa dan berziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat. Raudhah adalah taman surga, tempat yang mulia dan istimewa, sebab disinilah sekitar 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW beribadah, salat, menerima wahyu, berdakwah, dan juga tempat salat para sahabat. Wow, Masya Allah ya. Alhamdulillah, saat ini jamaah umrah eksklusif sudah tiba di area Masjid Quba dan akan melaksanakan sholat untuk mendapatkan fadilah keutamaan sebagaimana umrah. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan tentu saja sudah mengalami beberapa kali renovasi. Masjidnya sangat indah dan suasananya pun sangat nyaman. Dan di masjid ini tersedia air zam-zamnya juga. Ini para jamaah sedang mengambil dan meminum air zam-zam. Selesai dari Masjid Quba, kita ke Kebun Kurma Madinah, salah satu tempat yang menyediakan oleh-oleh di Madinah. Gunung Uhud merupakan gunung yang menyimpan banyak sejarah penting dalam Islam karena menjadi saksi perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menyebarkan ajaran Islam. Gunung ini menjadi tempat terjadinya perang Uhud yang melibatkan antara kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy. Dan di sini juga terdapat makam para syuhada Uhud yang diziarahi oleh kaum Muslimin setiap waktunya. Dan suasana kota Madinah di sore hari sangat indah. Masya Allah, para jamaah namaku, bagian bidadari surga. Kita juga menyempatkan sedikit jalan-jalan di Madinah Food Court. Ada banyak pilihan aneka kuliner internasional di sini.
Dan saat-saat yang paling ditunggu adalah waktu sholat dan beriktikaf di Masjid Nabawi. Suasananya benar-benar indah, sulit digambarkan. Kali ini kita akan berbagi tentang perjalanan spiritual kita di kota suci Mekah selama 4 malam 3 hari. Bisa melihat Ka'bah secara langsung dari jendela kamar adalah sesuatu yang sangat wow. Perasaannya sulit digambarkan, apalagi saat melihat langsung dari jarak yang sangat dekat. Dan sudah include dengan makan di restorannya sebanyak 3 kali sehari. Makanan yang tersedia di sini beraneka ragam dari mancanegara. Kita bisa pilih mana yang kita suka. Dan kalau orang Indonesia tidak boleh jauh-jauh dari yang namanya nasi. Ibadah umrohnya sudah kita laksanakan tadi malam. Dan saat pelaksanaan ibadah umroh tidak kita dokumentasikan ya, karena takut mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan. Sorry ya teman-teman. Dan suasana di sekitar Masjidil Haram sangat tenang dan menenteramkan. Apalagi di dalam masjidnya, atmosfernya sangat luar biasa. Masya Allah, bikin rindu dan selalu pengen balik lagi ke sini. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, semoga Allah undang segera ya untuk mengunjungi Tanah Haram. Amin. Dan pagi ini kita akan berangkat ke kota Taif, yang berjarak kurang lebih 100 km dari kota Mekah. Perjalanannya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Wisata di kota Taif sambil ada beberapa sejarah yang bisa saya jelaskan nanti. Awalan ibadah di Mekah dan Madinah ini. Dan kita sempat mencoba cable car juga di sini. Cuma satu. Assalamualaikum.